Halo Sobat Javanika Cirebon dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu. Ya, pada kesempatan kali ini, penelusuran kali ini kita sedang berada di salah satu keraton yang sangat tidak asing lagi di telinga pendengar kita. Ya, kita sedang berada di salah satu keraton Kasepuhan. Ya, mungkin kita tidak banyak untuk menjelaskan di sini secara gambaran besarnya ya. Paling kita langsung masuk ke dalam saja ya. Tidak etis juga kalau kita berbicara di sini. Yuk. Oke teman-teman, kita sudah berada di salah satu belakang kita ini salah satu ikonik banget ini, tidak asing di masyarakat Cirebon. Kalau udah melihat belakang ini Pasti udah bisa menyimpulkan. Nah iya, pasti bisa menyimpulkan kita lagi ada di kawasan Keraton Kasepuhan. Kira-kira belakang kita ini apa aja nih Mas? Kalau dilihat Yang menurut saya ada 3 hal yang menarik. Yang pertama itu Batu Kalingga, kedua yaitu ada patung 2 harimau atau 2 macan. Kemudian ada di samping kiri kita ini ada pendopo Sri Manganti. Nah, kita bahas dari situs Batu Kalingga dulu. Batu Kalingga ini ada hal yang menarik menurut saya, karena dari struktur batunya, dari meja Batu Kalingga ini ternyata bukan asli dari wilayah Cirebon atau Jawa Barat, tetapi dari luar Indonesia, dari luar Nusantara, yaitu dari Gujarat. Gujarat sendiri itu ada di salah satu wilayah di India. Mungkin teman-teman yang Javanika ini mungkin udah pada tahu lah Gujarat itu di mana. Iya. Karena pecinta sejarah. Nah, kemudian siapa sih yang membawa batu tersebut? Yaitu Dr. Raffles. Nah, Dr. Raffles ini ya kita kenal bahwa dalam sebuah pelajaran sejarah ketika waktu SD, SMP, dan SMA, kita mengenal bahwa Dr. Raffles ini adalah salah satu sejarawan dunia, bisa dibilang. Nah, beliau ini membawa batu Kalingga ini yang dari Gujarat ke Nusantara ya, tepatnya ke Cirebon. Nah, beliau ini mengajarkan tentang sejarah-sejarah yang ada di luar Nusantara maupun yang ada di Nusantara ketika di sekolah-sekolah pada masa Hindia Belanda. Kemudian karena beliau ini punya power di situ, maka beliau juga diangkat menjadi gubernur jenderal di wilayah Jawa. Kemudian kemudian kita bahas patung 2 ekor singanya. 2 ekor macan. Iya, macan. 2 ekor macan. Atau yang bisa kita, kalau orang Cirebonnya sih ini macan putih. Macan putih ya. 2 loro macan putih. Jadi kenapa sih macan putih? Karena kita kenal bahwa Keraton Kasepuhan ini adalah masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan Pajajaran. Kalau kita tahu bahwa mungkin banyak di film-film atau sejarah bahwa kerajaan Pajajaran itu terkenal dengan salah satu raja yang paling fenomenal, yaitu ini apa? Siapa Mas? Prabu Siliwangi. Ya, Prabu Siliwangi ini dekat, ibaratnya sangat akrab, sangat dekat, ada kaitannya
kaitan spesial dengan Macan Putih itu sendiri. Nah, karena Keraton Kasepuhan ini masih ada sangkut pautnya dengan kerajaan Pajajaran, maka ikonik itu tidak sampai hilang. Ibaratnya ciri khas dari ciri khas. Sundanya ini, dari Pajajaran ini nggak hilang, karena mengingat bahwa Pangeran Cakrabuana itu ya masih ada sangkut pautnya dengan masih ada masih ada darah dengan dari kerajaan Pajajaran. Kemudian di samping kiri kita ada salah satu bangsal atau tempat namanya Sri Mangati. Sri Mangati ini memiliki arti, Sri itu adalah raja atau sultan. Kemudian Manganti itu bukan makan, tetapi bukan mangan atau makan, tetapi menunggu. Tepatnya gini, ketika ada tamu dari luar yang dari sana ke sana, itu untuk para pengawal akan mengarahkan para tamu itu menunggu di bangsal Sri Manganti sambil si pengawal itu izin kepada sultan atau raja yang ada di dalam. Baru ketika sudah diizinkan untuk masuk atau ini, baru para tamu itu masuk. Mungkin segitu sejarahnya. Oke teman-teman, kalau dilihat dari sejarahnya itu cukup luar biasa ya Keraton Kasepuhan ini. Oke, jadi setelah kita bahas salah satu yang sangat ikonik, kita lanjut ke tempat berikutnya. Oke. Kira-kira Cinempang Rawit itu artinya apa, Mas? Ini adalah tempat Cinemarum. Cinemarum ini tempat Muk Bacem itu punya arti.